Shalom pemirsa Tarakan TV yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam santapan rohani pada hari ini sebagai lanjutan dari percakapan kita pada waktu yang lalu. Nats firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebelum lebih jauh kita belajar dari firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang punya firman hidup, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena sekali lagi Tuhan menghantar kami untuk duduk bersama belajar dari kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat-Mu dan urapan kuasa Roh-Mu, supaya tatkala firman-Mu disampaikan, hamba dapat menyampaikannya dengan baik. Para pemirsa, dimanapun saja mereka berada, Roh Tuhan bekerja di hati kami semua. Dan kebenaran ini menjadi bagian dari kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan firman ini. Haleluya. Amin. Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar dari satu topik percakapan yang telah saya paparkan. Menurut kamu siapakah Yesus? Hari ini saya ingin melanjutkan percakapan kita, masih berpusat pada pribadi Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tadi, yang saya telah baca, adalah perkataan Yesus langsung kepada murid-muridnya. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pemirsa yang saya kasihi, bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar? Tatkala kita berkehendak untuk mengenali Yesus Kristus, artinya kita ingin memahami Yesus sebagai titik pusat alam semesta. Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus sebagai pribadi yang unik. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa Kristus adalah titik pusat dari alam semesta. Istilah Kristus sebagai titik pusat alam semesta ini dicetuskan oleh seorang pastor Katolik yang bernama Pierre Teilhard de Chardin. Beliau adalah seorang pastor Katolik berkebangsaan Prancis. Dia berkata dan dia mengatakan bahwa kekuatan yang mendorong evolusi itu adalah Kristus. Jadi sambil mempercayai evolusi, sekaligus dia mempercayai kekuatan dari Allah untuk mengadakan perubahan dan proses evolusi. Jadi dengan pengertian demikian, maka menurut de Chardin, Kristus adalah titik pusat alam semesta. Tapi tahukah saudara, pikiran de Chardin total berbeda dengan pemahaman iman reform. Karena dalam pemikiran de Chardin tidak ada tindakan penciptaan alam semesta yang Allah lakukan secara langsung. Tidak ada yang terjadi secara spontan. Dari tidak ada menjadi ada. Apa yang Alkitab nyatakan secara harfiah adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah bertindak dari sejak semula, sebelum ada segala sesuatu. Allah menciptakan waktu dan tempat sebagai wadah dan hal-hal lain yang berupa materi untuk mengisi wadah itu. Kristus yang kita sembah sujud bukan hanya berada di gereja, bukan hanya di dalam ruangan gedung-gedung gereja di mana Anda berada. Tetapi Kristus yang kita sembah adalah juga titik pusat daripada alam semesta.
Apa artinya mengerti Kristus sebagai titik pusat dari alam semesta? Para pemirsa yang saya kasihi, paling tidak ada 5 kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai titik pusat dari alam semesta. Yang pertama adalah Kristus menopang alam semesta. Sebagai titik pusat dari alam semesta, Kristus adalah penopang alam semesta. Ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menopang seluruh alam semesta yang begitu besar dan tidak terbatas itu dengan kuasanya. Seperti sebuah rumah yang besar, alam semesta ini ditopang oleh satu kekuatan yang terus memeliharanya. Jadi pertanyaannya adalah, kekuatan apakah itu? Alam semesta itu begitu ajaib, saudara. Mengherankan dan begitu tertib. Kalau manusia mengakui alam semesta sebagai sumber keakuratan, berarti kita mengakui bahwa penopangan Allah atas alam semesta itu bukanlah hal yang kecil. Kalau orang merancang bangunan pesawat terbang dengan menghitung faktor-faktor bentuk fisik, dari burung, kekuatan tekanan udara, dan penghematan tenaga yang dilakukan burung saat dia terbang, berarti ia mengaku bahwa bagaimanapun pandainya manusia, tidaklah sepandai Allah yang menciptakan burung-burung yang berterbangan di udara. Kebenaran ini kita jumpai dalam surat Ibrani, saudara. Penulis surat mempunyai pengertian yang luar biasa tentang Kristus. Dia mempunyai pengenalan tentang Kristus. Bukan saja Kristus mempunyai pengenalan, bukan saja Kristus yang pernah hidup di dalam sejarah, lahir di Bethlehem, mati disalibkan dan naik ke surga, tetapi juga mempunyai pengertian global, prasejarah dan praeksistensi dari Kristus dalam kekekalan. Kalau kita membaca dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan kebenaran ini. Jadi para pemirsa yang saya kasihi, kata yang tertulis di sana, yang berhak menerima segala yang ada, yang ditujukan kepada Yesus Kristus, ini mempunyai arti hak milik atas dunia, bukan berada di dalam tangan para pemimpin dunia, tetapi di tangan Kristus. Ingat ini baik-baik. Dia yang berhak menerima segala sesuatu yang ada. Jadi kata oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ini berarti bahwa melalui Kristus sebagai mediator, Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kristus mempunyai fungsi pencipta. Alam semesta diciptakan oleh Allah melalui Kristus, sehingga melalui hal penciptaan, maka Kristus juga adalah pencipta alam semesta. Setelah alam semesta diciptakan oleh Kristus, saudara, maka alam semesta ditopang oleh Kristus. Dia menciptakannya, Dia menopangnya. Dia yang memeliharanya, Dia yang menahan dan memperhatikan segala sesuatu yang ada. Yang memberikan nafas kepada kita adalah Kristus. Alam semesta sampai sekarang terus berada dan berdiri karena ditopang oleh kekuatan yang sama dan kekuatan yang menciptakan alam, yaitu kekuatan pencipta itu sendiri. Oknum kedua adalah oknum pencipta sekaligus adalah oknum penopang dari alam semesta. Kristus yang sudah mencipta juga menopang, memelihara, serta mempertahankan apa yang ada. Dengan demikian melihat alam semesta bergantung pada satu pusat, yaitu Kristus. Kekasih Tuhan, kebenaran ini adalah kebenaran sejati. Hal yang kedua yang kita perlu tahu, Kristus sebagai pusat alam semesta, adalah penyataan Allah yang tertinggi. Kristus adalah penyataan Allah yang tertinggi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Artinya, kemauan Allah dinyatakan dengan firman. Jadi waktu Allah menyatakan adalah terang,
maka terang itu ada. Dua hal yang tidak mungkin dipisahkan, yaitu antara perkataan Allah dan kemauan Allah. Perkataan Allah menyatakan kemauannya. Kuasa Allah berkaitan dengan firman-Nya. Jadi kuasa Allah menggenapi kemauannya. Dengan perkataan Tuhan Allah menyatakan kemauannya. Dengan kuasa Tuhan Allah menggenapi kemauannya. Kedua hal ini dapat kita mengerti dengan pengertian yang lebih dalam, bahwa perkataan dan kuasa dari Allah adalah oknum kedua dan oknum ketiga dari Tritunggal. Jadi Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus pun adalah mencipta. Jadi tatkala kita berbicara mengenai Kristus adalah pusat dari alam semesta, Allah berbicara tentang Kristus adalah penyataan Allah yang tertinggi. Yang ketiga, Kristus adalah pencipta semesta. Dia tidak hanya penyataan Allah tertinggi, tetapi dia sendiri adalah pencipta semesta. Allah yang sejati yang mengirim Kristus menjadi juru selamat kita adalah pencipta semesta. Jadi pada waktu Rasul Yohanes memakai istilah logos, saudara, orang Kristen langsung mengerti akan makna dan titik pusat yang sesungguhnya. Ada satu kelompok orang di dalam Alkitab yang disebut sebagai kaum Stoa. Mereka mengajarkan bahwa di antara materi dan logos yang tertinggi, kita melihat adanya tahap-tahap yang berbeda. Tahap yang tidak dapat ditangkap oleh indera kita. Lalu tahap yang dapat ditangkap oleh indera. Lalu tahap rasional, tahap insting, dan sebagainya. Jadi kaum Stoa ini, saudara, menganggap bahwa yang paling tinggi di antara alam semesta yang berada di bawah logos adalah manusia. Siapakah manusia menurut mereka? Mereka menyebutnya sebagai logikos. Logos berarti firman besar. Logikos artinya firman kecil. Mereka menyebut manusia sebagai Tuhan kecil. Logos adalah rasio universal, tapi logikos adalah rasio pribadi yang fragmental. Jadi logos ada dalam seluruh alam semesta dan berkeliling untuk mengedarkan sesuatu pikiran. Tetapi pecahan, kepingan yang keluar daripada logos adalah logikos. Itu menurut kaum Stoa. Dengan istilah logikos ini, mereka mengemukakan, saudara, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berpikir, berlogika, berspekulasi, analisa, diskusi, eksperimen, serta dialog. Jadi mereka menganggap manusia sebagai kepingan yang keluar dari logos, dan jika manusia mati maka ia kembali kepada logos. Ajaran ini bukanlah ajaran Kristen. Tetapi dengan melihatnya sebagai cermin, kita dapat membandingkannya dengan ajaran Kristen yang lebih baik, bahkan jauh lebih tinggi melampaui ajaran ini. Sekali lagi, Kristus adalah pencipta semesta. Yang keempat, saudara, Kristus adalah sumber hikmat semesta. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Logos yang dimaksudkan Alkitab adalah faktor kekuatan menjadi unsur pencipta. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Kristus yang adalah media ciptaan yang dimengerti dalam Alkitab sebagai creating logos. Kristus juga boleh dimengerti sebagai universal wisdom, yaitu kebijaksanaan atau bijaksana daripada keseluruhan alam semesta. Bijaksana berbeda dengan pengetahuan. Bijaksana bersifat lebih di dalam aspek dan fungsi menentukan apa yang ada di dalam pengetahuan. Jadi pengetahuan mempunyai satu fungsi yang menetapkan isi yang seharusnya ada di dalam bijaksana.
Jadi pengetahuan adalah isi dari bijaksana. Bijaksana adalah arah dari pengetahuan. Bijaksana adalah fondasi pengetahuan. Pengetahuan adalah bangunan yang berdiri di atas bijaksana. Pengetahuan dan bijaksana itu saling bekerja sama. Bijaksana menunjang pengetahuan. Kristus adalah universal wisdom. Bijaksana dalam seluruh alam semesta. Pemirsa yang saya kasihi, penciptaan sebagai bijaksana Allah yang paling tinggi. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu membuat alat teknologi tinggi, high-tech, kecuali otak kita yang sudah Tuhan ciptakan. Tidak ada bentuk arsitektur yang lebih agung, yang lebih lengkap dan lebih sempurna dan lebih rumit dibandingkan bentuk arsitektur yang Tuhan ciptakan. Telinga, mata, dan apa yang ada pada kita yang begitu rumit membuktikan adanya universal wisdom Kristus. Jadi sebagaimana creating logos adalah Kristus, demikian juga universal wisdom adalah Kristus juga. Saudara baca dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Alam semesta sama dengan segala dunia diciptakan melalui dan oleh firman-Nya. Walaupun pengetahuan dapat dibagi-bagi menjadi ribuan macam, tetap fokus dari segala pengetahuan adalah Kristus. Jadi karena Kristus adalah fokus pengetahuan kita, dan Dia adalah segala-galanya bagi kita, maka kaum cendekiawan secara samar-samar akhirnya mempunyai satu gambaran tentang adanya satu poros dari segala pengertian dan disiplin ilmu yang mereka sebut sebagai logika. Jadi, pemirsa yang saya kasihi, siapakah sumber logika? Itulah Yesus Kristus. Yesus bukan sebagai patung yang Anda taruh di rumah, yang kelihatan seperti wanita yang rambutnya panjang, yang setiap hari tergantung di kayu salib. Tetapi Yesus adalah faktor utama dari penciptaan. Di dalam segala sesuatu yang ada, Kristus adalah bijaksana yang menjadi pusat pengertian manusia dalam mengenal kebenaran. Yang terakhir, saudara, kita pelajari dari Kristus sebagai pusat alam semesta. Dia adalah inkarnasi Allah. Yesus Kristus adalah kemuliaan kekal Allah yang dapat dilihat oleh manusia. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah kemuliaan kekal Allah yang dapat dilihat oleh manusia. Jadi Allah sejati tidak dapat dilihat, tetapi Allah telah menampakkan dirinya di dalam kemuliaan kekalnya melalui satu tindakan inkarnasi. Allah yang menciptakan segala sesuatu memilih untuk mengunjungi manusia yang telah Ia ciptakan. Dia turun ke dunia, datang berada di tengah-tengah kita melalui tindakan inkarnasi. Allah menjadi daging. Kristus bukan saja pusat dari alam semesta, Dia juga adalah pusat dari sejarah. Kristus telah datang, manusia mengharapkan sesuatu. Setelah Kristus, manusia tetap mengharapkan sesuatu. Jadi sesuatu yang akan datang yang mengakhiri sejarah. Sesuatu yang akan datang untuk menyelesaikan segala hal yang tidak adil di muka bumi ini. Jadi pengharapan manusia menuju satu titik penyelesaian total. Itulah pengharapan akan kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Kekristenan memberikan kepada kita satu gambaran total tentang pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal itu berasal dari Allah yang kekal, dengan mengirimkan anaknya yang kekal ke dalam dunia ini. Kita melihat tindakan Allah dalam dunia. Kita melihat satu kemuliaan kekal yang dinyatakan dalam dunia. Maka melalui Kristus kita mengerti Allah yang tidak mungkin kita mengerti. Melalui Kristus kita melihat Allah yang tidak mungkin kita lihat. Melalui Kristus kita menikmati kemuliaan Allah yang tidak mungkin kita mengerti. Yesus Kristus adalah pengutaraan dari Allah yang tidak kelihatan. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bila demikian, Kristus juga adalah
standar moral yang abadi bagi manusia. Hidup Kristus menjadi standar of morality for eternity. Dalam arti, dalam iman hidup Kristen mempunyai suatu cara hidup yang sudah ada puncaknya, yaitu satu titik yang begitu mulia, yang tidak mungkin terlampaui oleh manusia. Jadi Tuhan adalah yang paling suci, yang paling adil, yang paling bijak, yang paling mempunyai penguasaan diri. Contoh bagi segala zaman, standar moral kekekalan dan yang patut kita sembah sujud. Inilah Kristus yang kita sembah. Inilah Kristus yang kita kabarkan. Inilah Kristus yang tiap hari mempunyai hubungan dengan kita, tapi kita tidak menyadarinya. Pemirsa yang saya kasihi, pada akhirnya kita rangkumkan seluruh kebenaran ini. Yesus adalah pencipta. Yesus adalah penopang, bijaksana, logos, dan dia adalah Allah. Dia menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, dan menjadi contoh bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kesucian, cinta kasih, keadilan. Biarlah semua orang belajar dari Yesus Kristus. Inilah karya Kristus sebelum sejarah, sesudah sejarah, dan sebelum inkarnasi, dan sesudah inkarnasi. Kiranya kebenaran Tuhan ini sekali lagi meneguhkan kita hari ini. Siapakah Yesus menurut kamu? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau, sebab kebenaran-Mu sekali lagi kami dengar bersama-sama. Kristus adalah pusat dari alam semesta. Dia adalah segala-galanya bagi kami sekarang dan selama-lamanya. Dan kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi para pemirsa di mana saja mereka berada, dan menuntun mereka untuk hidup dalam kasih-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati pemirsa sekalian. Shalom.